Shalom, selamat sore untuk kita semua yang telah hadir dalam Misa Koronka. Intensi Misa Koronka, Minggu 27 Juli 2025, hari Minggu biasa, pekan biasa ke-17, hari orang tua, kakek dan nenek. Syukur atas hari ulang tahun kelahiran bagi Aileen yang ke-12 tahun. Syukur kepada Tuhan atas 20 tahun hidup bakti bagi Suster Maria Teresia Sri Widowati OSF, Suster Maria Lucy Hariwati OSF, Suster Maria Natalin Eni Kurniawati OSF, Suster Maria Rosa Lima Lestiowati OSF, Suster Maria Rosalin Purwati OSF, Suster Maria Silviana Boma OSF, Suster Fridolin Abu Nakhak OSF, Suster Maria Ernesta Amfotis OSF, dan Suster Maria Melanita Leu OSF. Mohon kebahagiaan kekal bagi Paus Fransiskus, Bonaventura Narendra Maheswara, Ibu Margareta Maria Mur Setianti, Justina Sofia Lia, Franciscus Saverius Fernandes, Maria Katarina Eda Bota, Ibu Maria Diana Octavia, Ibu Yulia Setiarini, Bapak Sukalam, Ibu Maria Sriharti, dan Ibu Ida Margareta Rochester Vines. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Teresia Monica Oibur. Mohon kelancaran penjualan tanah milik Andre Yuli yang berlokasi di Desa Tegal Badeng Barat, Negara Jembrana, Bali. Mohon kelancaran pengontrakan rumah milik Andre Yuli yang berlokasi di dekat Pantai Brawa, Banjar Canggu, Permai, Gang Nuri 6, nomor 11. Mohon penyertaan Roh Kudus untuk Stefani Pasaribu yang sedang menyelesaikan disertasi. Mohon jalan keluar bagi persoalan ekonomi, keluarga Fitra Oktora, Ibu Nyoman Sarmiasi, dan Bapak Nengah Wardana. Mohon berkat untuk penjualan tanah milik seseorang. Mohon penyertaan Tuhan untuk seorang wanita dalam hidupnya. Mohon tuntunan Roh Kudus bagi para pemimpin di Indonesia. Mohon perdamaian dunia bagi negara-negara yang tengah berkonflik. Mohon berkat bagi korban bencana dimanapun mereka berada, dan mohon berkat bagi para donatur yang senantiasa mendukung kehidupan di Senari Tuka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti doa Koronka dan Misa yang akan dipimpin oleh Romo Hubert Hadi Setiawan. Selamat sore, mari kita berdoa Koronka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa, dan lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. O mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rempuhlah seluruh dunia dan hampakan dirimu untuk kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalam putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,
kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Saudara, mari semua hadaplah Allah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Allah bersemayam di tempatnya yang kudus, di dalam rumahnya Ia menghimpun semua orang. Dia sendiri akan memberi kekuatan dan keberanian kepada umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore. Hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa ke-17, di mana kita merayakan Hari Kakek Nenek Sedunia. Kemarin kita merayakan Santo Yoakim dan Santa Ana, nenek dari Yesus. Siapakah yang disebut orang tua? Dalam peraturan kepegawaian, umur 58 orang atau 59 sekarang pensiun. Nah, kira-kira seperti itulah pada zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang-orang berusia 40 tahun, 42 tahun sudah punya cucu. Sekarang tidak semua orang punya cucu, tetapi usia terus bertambah. Maka kepada para kakek dan nenek sedunia, di mana kita semua yang di atas umur segitu disebutkan opa, oma, kakek, kak dadong dan sebagainya. Inilah hari di mana kita boleh bergembira karena kita masih diberikan kesehatan. Hari ini kita akan mendengarkan 3 bacaan. Yang pertama dari kitab Kejadian tentang bagaimana Abraham mengadakan tawar-menawar.
dengan Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Yang kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa dengan permandian kita sudah dikuduskan dan jangan lagi cemar. Sementara Injil pada hari ini dari karangan dari Lukas membicarakan tentang bagaimana cinta itu diwujudkan dalam kenyataan sehari-hari dengan doa-doa yang menyelingi hidup ini. Mari sebelum kita masuk dalam Ekaristi ini, kembali kita melihat diri kita, mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam
berdoa, ya Allah, putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa bersabdalah Tuhan, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama orang jahat? Bagaimana ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang jahat, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang jahat. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan bersabda, jika kudapati 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 itu? Tuhan bersabda, aku tak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku tak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 yang didapati di sana. Sabda Tuhan, aku tak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 yang didapati di sana. Sabda Tuhan, aku tak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 yang didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku, ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu,
Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku, ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi, janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saat hutang yang oleh keturunan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, Saudara,
pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadanya. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan mendapat, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalau jengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bila kita pergi ke pasar tradisional, ada ibu-ibu yang suka menawar barang. Sayur ini harganya sekian, dia putar ya, mencari harga yang cocok untuk dia. Maka sampai di rumah suaminya bertanya, "Bu, kok kalau belanja kok lama sekali?" Akhirnya dia ajak suaminya, "Pak, kalau off, ayo ikut." Maka dia pergi, ikut istrinya. Sang istri menawar barang, gak dikasih, pergi ke penjual lain, begitu. Apa yang diminta oleh ibu ini? Misalnya 1 kilo bawang 30.000, dia tawar 25.000, lumayan 5.000. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain dia ingin menghemat dari 1.000 ke 2.000, kira-kira 5.000 sehari. Lalu sang suami mengatakan, "Aduh ibu ini." Apa jawabnya? "Baik, kalau begitu bulan depan bapaklah yang pegang uang, bapak atur." Ya. Waktu bapak mengatur uang, dia mabuk. Kenapa? Baru 2 minggu uang sudah habis. Kenapa? Bapak belinya kemana belanjanya? Ke supermarket, tinggal ambil. Tidak sesuai dengan pemasukan keuangan. Maka sang suami katakan, "Ibu kembali." Makanya kalau orang nawar itu ya nawar. Ya. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita mendengarkan dari bacaan pertama bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan untuk keselamatan semua orang. Akhirnya Lotlah yang beriman, yang lain tidak. Maka di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita pun juga sering tawar-menawar. Kita menghadapi masalah, lalu kita langsung tawar-menawar dengan Tuhan. Begini, begitu. Sehingga hidup kita sibuk dengan tawar-menawar. Nah, Injil hari ini menawarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Yesus. Contoh yang besar dalam Injil pada hari ini, dalam refleksinya adalah revolusi yang terjadi, People's Power di Philippines yang terjadi pada tahun 1986.
Waktu itu ada pemilihan senator. Dan pada saat itu, satu senator itu boleh katakan akan booming. Namanya Senator Benigno Aquino. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesampainya dia dari Amerika untuk berobat, dia ditembak mati di lapangan terbang di Manila. Lalu diketahui bahwa yang melakukan itu adalah lawannya. Maka jadilah People's Power di Philippines. Banyak orang yang ditembak. Yang tidak setuju, tembak. Itu para penguasa. Nah, karena itu satu orang kardinal itu yang terkenal, dia menyuarakan tentang hak dan keadilan. Maka lalu umat bersama dengan para imam, biarawan, biarawati turun ke jalan membawa rosario. Namun kemudian mereka berhadapan dengan tank-tank besar. Mereka terus berdoa rosario. Ada satu titik yang mengejutkan. Orang-orang yang terus membawa tank itu semua berhenti. Dan mereka mematikan tank itu dan bergabung dengan rakyat. Sementara istri dari Benigno Aquino lari dan menangis di biara Karmel. Namun kemudian ada seorang utusan yang datang mencari dia dengan mengatakan, apa ibu yang harus menggantikan bapak menjadi presiden. Dia katakan, aku ini hanya seorang ibu rumah tangga yang gak mengerti apa-apa. Ayo dong bu. Lalu dia ajukan satu syarat. Saya hanya mau tanda tangan 1 juta orang dan baru aku akan menjawab ya. Maka kemudian dicarikanlah tanda tangan yang luar biasa seluruh negara itu. Dan dapat 1 juta, dan lalu mau tidak mau sebagai ibu rumah tangga, dia harus menjadi presiden dan menang. Nah, apa inti dari peristiwa revolusi ini? Revolusi damai. Kardinal mengatakan berdoa rosario. Doa adalah sebuah kekuatan. Jangan kamu pikir bahwa doa ini tidak mempunyai sesuatu. Dia mempunyai sebuah kekuatan untuk kita semua. Sebagaimana Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka engkau akan mendapatkan, carilah maka engkau dapat. Ayo sekarang berdoa rosario di mana-mana. Suarakan itu. Dan memang terjadi. Maka saudaraku terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk mengerti tentang apa arti doa. Dan kita berdoa kepada siapa? Sama seperti seorang anak. Kalau dia minta sesuatu, misalnya uang sekolah, ya, salah kalau dia mengatakan kepada pembantunya, Bi, ini uang bayar dong, tolong bayarin. Salah, itu salah. Tetapi datanglah kepada ibu dan bapa, inilah yang harus dibayar. Jadi tepat sasaran. Karena itu, agar kita mendapat sasaran yang tepat, Yesus berkata apa? Bapa kami. Berkatalah dalam doamu, Bapa kami, di mana kalian semua punya bapa. Dan bagaimana kamu dengan bapamu digendong. Ya, kadang-kadang dipelintir kupingnya kalau nakal. Tapi lebih banyak dikasihi, disayang. Ya, pada saat masih kecil. Maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di mana Bapa kami itu? Di surga. Di tempat yang luar biasa membuat setiap orang bahagia dan damai sejahtera. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dimuliakanlah namamu, maka
Bapa itu telah memberikan kepada kita kepercayaan, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Muliakanlah Dia, bekerjalah yang baik, jaga nama baik orang tua, jadi dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Bagaimana kerajaan? Ada damai sejahtera. Kita berharap bahwa dalam keluarga itu cukup sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Jadilah kehendakmu. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Setiap orang saling mengasihi, bukan saling membenci. Sebagaimana orang tua mengasihi anak sedemikian rupa. Walaupun nanti anak-anak sudah besar, sudah lupa orang tua. Orang tua selalu mengatakan, apa yang kamu minta? Maka dalam istilah keseharian, uang papa mama adalah uang anak-anak. Rezeki yang papa mama cari adalah rezeki anak-anak. Walaupun nanti setelah anak-anak sudah besar, uang anak bukan uang papa dan mama. Berilah kami rezeki. Bagaimana caranya mendapatkan rezeki? Kerja yang halal, tahu hak dan kewajiban. Nah, dalam doa, dalam kerja jangan lupa berdoa. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan, hasilnya kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari karena hidup kita diberikan kesehatan. Kita diberikan setiap hari nafas yang luar biasa. Ampunilah kesalahan. Artinya bahwa kadang-kadang kita ribut. Anggaplah sebagai seorang anak kembar. Anak kembar itu kalau mau pop jamnya sama. Tidur gampang, situ tidur, sini tidur. Ya. Kalau itu satu telur. Ribut sedikit, berantem, baikan lagi. Saling memaafkan. Maka hidup kita juga, kita tidak pernah sempurna, maka saling memaafkan. Karena memaaf itu membebaskan. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Hindari. Jadi kita diberikan akal sehat untuk melihat apakah itu lurus atau bengkok. Jangan ikut yang bengkok, yang lurus saja. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka kalau semua rambu-rambu ini kita lakukan, kita akan menjadi orang yang betul-betul bahagia. Dan itulah maksudnya doa. Doa membahagiakan setiap orang. Doa membuat kita bersemangat untuk hidup dalam memuliakan Tuhan bersama-sama dengan semua orang. Doa adalah rasa syukur, ucapan terima kasih, dan juga permohonan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Maka hasilnya minta akan dapat, ketuk akan dibukakan. Itu contohnya adalah bagaimana kita harus juga berbelas kasih kepada orang yang memerlukan bantuan kita. Dengan contoh yang Yesus katakan, kalau ada tamu tengah malam, dia tidak punya apa-apa, berbelas kasih dengan tamunya, dia minta kepada tetangganya untuk saling berbelas kasih. Nah, itulah hidup kita sebagai manusia. Maka mari saudara kita bersyukur atas doa yang diajarkan oleh Yesus, doa Bapa kami. Doa yang luar biasa intisarinya bagi kita. Sehingga kita, kalau kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa Bapa kami itu selesai. Tidak betul menghayati apa kalimat demi kalimat. Maka mari saudara terkasih kita sadari apa yang disabdakan dan dikatakan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus tentang Bapa yang tiap hari kita ucapkan dan akan menghasilkan buah-buah kasih. Tuhan memberkati. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat, marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh seperti diajarkan Kristus kepada kita. Marilah berseru kepadanya. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Umat diperkenankan menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk masyarakat kita. Semoga masyarakat kita semakin tekun berdoa dengan rendah hati, bukan dengan maksud mencari popularitas dan pujian semu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk seluruh umat Kristiani dan semua orang. Semoga doa kami tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup atau dari keterlibatan, tetapi demi keselamatan sesama manusia yang menderita. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya, marilah berdoa untuk kita semua. Semoga kami tidak mencari keamanan semu dengan menumpuk kata-kata yang muluk, melainkan berani mengakui kenyataan diri sendiri secara jujur di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka diberkati Tuhan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami bagi-Mu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa kami. Bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan, demi Kristus Tuhan kami. Kami memuji Engkau ya Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin layak menjadi putra dan putri-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan usul kami Silvester, serta semua rohaniwan. Berkatilah seluruh intensi kami pada hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang muda dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa litani pujian kepada kerahiman ilahi, kerahiman ilahi yang memancar dari rahim Bapa. Kerahiman ilahi sifat Allah yang paling utama, kerahiman ilahi misteri yang tak terpahami, kerahiman ilahi sumber yang memancar dari Allah Tritunggal Maha Kudus, kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal budi manusia maupun malaikat manapun juga, kerahiman ilahi yang memancarkan segenap kehidupan dan kebahagiaan, kerahiman ilahi yang melampaui surga, kerahiman ilahi meliputi seluruh alam semesta, kerahiman ilahi yang turun ke bumi dalam sabda yang menjelma, kerahiman ilahi mengalir luka hati Yesus yang terbuka, kerahiman ilahi yang berdiam dalam hati Yesus bagi kami, khususnya bagi para pendosa, kerahiman ilahi yang tak terselami dalam hosti suci, kerahiman ilahi dalam terciptanya gereja yang kudus, kerahiman ilahi dalam sakramen baptis yang kudus, kerahiman ilahi dalam pembenaran kami melalui Yesus Kristus, kerahiman ilahi yang mengiringi sepanjang hidup kami, kerahiman ilahi meliputi kami secara khusus di saat kematian, kerahiman ilahi menganugerahkan hidup yang kekal kepada kami, kerahiman ilahi melindungi kami terhadap api neraka, kerahiman ilahi dalam mempertobatkan para pendosa yang tegar hati, kerahiman ilahi kekaguman para malaikat dan tak terpahami oleh para kudus, kerahiman ilahi yang tak terselami dalam semua misteri ilahi, kerahiman ilahi mengangkat kami dari segala kehinaan kami, kerahiman ilahi sumber kebahagiaan dan sukacita kami, kerahiman ilahi memanggil kami dari ketiadaan kepada keberadaan, kerahiman ilahi meliputi segala karya tangannya, kerahiman ilahi memahkotai apa saja yang ada dan yang akan ada, kerahiman ilahi tempat semua kami terbenam, kerahiman ilahi kesejukan manis bagi hati manusia yang menderita, kerahiman ilahi satu-satunya harapan bagi jiwa-jiwa yang berputus asa, kerahiman ilahi keningan hati dan kedamaian di waktu ketakutan, kerahiman ilahi nikmat dan daya pikat bagi jiwa-jiwa yang suci, kerahiman ilahi yang membangkitkan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Marilah berdoa. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habisnya. Didiklah kami dengan penuh belas kasihan dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami jangan putus asa dan jangan patah semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kerahiman-Mu, demi kasih dan kerahiman-Mu kepada kami. Amin. O sakramen Maha Kudus, o sakramen ilahi, segala pujian dan semua ucapan syukur menjadi milik-Mu di segala waktu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia mengikuti Putra-Mu yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami,
kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah terkasih, demikianlah ekaristi kita pada sore hari ini. Syukur pada Allah, marilah kita pergi, kita diutus. Saudaraku terkasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Anda dalam ekaristi pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku domba-Nya. Selalu Dikau jaga dari bahaya